Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 4 SD, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita pada topik A, aku dan kebutuhanku. Halaman 171 sampai dengan 177. Nah, anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Anak-anak semua, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan akan sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan itu berkembang dan tidak terbatas karena manusia selalu menginginkan hal-hal yang lebih dari yang ia miliki. Nah, anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah kalian membutuhkan benda-benda pada gambar? Apakah kebutuhan itu? Dan apa yang kalian butuhkan dalam hidup kalian? Nah, anak-anak, untuk mempelajari pada bab kita kali ini, silakan anak-anak simak baik-baik materi kita selanjutnya. Anak-anak semua, setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan ini? Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran pada bab 7 kali ini, yang pertama, mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Yang ketiga, mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Yang keempat, menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Anak-anak semua, kita langsung saja ke materi kita pada topik A, aku dan kebutuhanku. Nah, anak-anak semua, adapun pertanyaan esensial pada topik A kali ini. Yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Yang ketiga, apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Nah, anak-anak semua, coba kita jawab pertanyaan esensial tadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Nah, anak-anak, kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Karena manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup dan hidup dengan nyaman serta layak. Kebutuhan ini harus dipenuhi agar manusia sehat dan bahagia. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Kebutuhan
adalah hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup, seperti makanan. Sedangkan keinginan adalah hal yang diinginkan manusia, tetapi tidak selalu diperlukan, seperti mainan baru. Kadang-kadang, keinginan bisa mempengaruhi cara manusia memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar dan percakapan berikut. Kamu kenapa, Banu? Aku lupa sarapan. Wajahmu pucat. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Ian? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Nah, anak-anak, yuk kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak hebat semua, perlu anak-anak ketahui bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jenis kebutuhan manusia bermacam-macam. Bila dilihat dari kepentingan atau intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer, kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Terdapat 3 macam kebutuhan primer, di antaranya adalah yang pertama, pangan. Pangan adalah kebutuhan utama, yakni makanan dan minum. Yang kedua, sandang. Sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Yang ketiga adalah kebutuhan papan. Papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. Jadi singkatnya adalah pangan itu adalah makan dan minum. Sandang adalah kebutuhan pakaian. Papan adalah kebutuhan tempat tinggal. Nah, anak-anak semua, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya, telepon genggam, kendaraan, sepatu, dan sebagainya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya berupa kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contohnya, mobil mewah, pergi berlibur, villa, barang bermerek, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi dan profesi seseorang. Anak-anak semua,
Sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Namun, keinginan pun harus didasari dengan kemampuan diri masing-masing individu. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, ada baiknya waktu pemenuhan kebutuhan diutamakan terlebih dahulu. Bagaimana mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktunya? Nah, anak-anak hebat semua, kebutuhan manusia berdasarkan waktu adalah: yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Yang kedua ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ialah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Dan kebutuhan yang ketiga, kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak semua, mari mencari tahu dan mari kita coba mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, buatlah tabel seperti contoh berikut di buku tugas kalian. Yang kedua, buatlah beberapa hal yang kalian butuhkan saat ini. Masukkan kebutuhan tersebut ke kolom tabel yang menurut kalian sesuai dengan kriteria kepentingan kebutuhan kalian. Kalian dapat menambahkan ilustrasi gambar di samping tulisan kalian itu. Yang ketiga, jika sudah, duduk berpasangan dengan teman sebelah kalian dan ceritakan alasan mengapa memilih mengelompokkan kebutuhan tersebut. Nah, anak-anak semua, tuliskanlah kebutuhan yang tidak penting, penting, kebutuhan mendesak, dan tidak mendesak dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak simak baik-baik contoh yang akan Bapak berikan. Nah, anak-anak semua, kebutuhan mendesak yang penting diantaranya adalah tas sekolah, alat tulis, seragam, obat saat sakit. Dan kebutuhan mendesak yang tidak penting yaitu mengangkat telepon, mematikan suara bising, mematikan keran air. Kebutuhan tidak mendesak yang pertama yang penting adalah sepatu baru, persediaan obat, tas cadangan. Yang tidak penting yaitu membeli hewan peliharaan, mainan baru, dan berlibur. Nah, jadi itulah contoh dari kebutuhan mendesak, baik yang penting dan tidak penting, dan kebutuhan tidak mendesak, yang penting dan tidak penting. Nah, anak-anak semua, kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Nah, anak-anak semua,
kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seseorang fotografer. Namun, untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Anak-anak hebat semua, lakukanlah hal yang ada di buku kalian. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah dibagi bersama guru kalian. Pelajari 4 kolom tabel yang telah kalian buat. Yang kedua, diskusikan mengenai 4 pernyataan yang berkaitan dengan informasi pada tabel sebelumnya. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, tidak penting dan mendesak. Yang ketiga, penting dan tidak mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Yang ketiga, kelompokkan 4 pernyataan tersebut dengan deskripsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, diskusikan alasan mengapa kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya yang kelima, tunjuklah perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Sampaikan, menurut kelompok kami, kebutuhan primer sekunder yaitu. Jelaskan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Nah, seperti contoh, cara penyampaiannya adalah menurut kelompok kami, kebutuhan primer sekunder yaitu. Menurut kelompok kami, seharusnya kelompok menjadikannya sebagai kebutuhan primer karena. Kemudian, tanggapi. Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok karena menurut kami. Nah, anak-anak, berilah pendapat atau masukan positif untuk temanmu yang mewakili di depan kelasmu. Nah, anak-anak, setelah kelompok yang lain menyampaikan, kelompok yang lain lagi menanggapinya. Nah, anak-anak semua, perhatikanlah contoh yang telah Bapak berikan. Diskusikan mengenai 4 pernyataan yang berkaitan dengan informasi pada tabel sebelumnya. Yang A penting dan mendesak, dan yang B tidak penting dan mendesak. Yang A penting dan mendesak. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan harus segera dipenuhi karena akan mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Yang B tidak penting dan mendesak. Kegiatan tidak penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah, tetapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Kita lanjut yang C dan D. Yang C penting dan tidak mendesak. Yang D tidak penting dan tidak mendesak. Penting dan tidak mendesak yaitu kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Yang D tidak penting dan tidak mendesak. Kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kelompokkan 4 pernyataan tersebut dengan deskripsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Diskusikan alasan mengapa kebutuhan-kebutuhan tersebut berada pada posisi tiap kolom dan tuliskan alasannya pada buku tugas. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan, papan. Kebutuhan tersebut yang paling diprioritaskan karena untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hampir tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Apabila tidak mampu dipenuhi, jika tidak mampu, tidak perlu dipenuhi. Anak-anak semua, mari kita refleksikan pembelajaran kita kali ini dengan menjawab soal-soal berikut ini. Soal-soal 1 sampai 6. Nah, anak-anak, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Mengapa kalian memiliki kebutuhan? Nah, anak-anak semua, manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia itu serba kekurangan. Sehingga mereka membutuhkan banyak hal, baik dari dirinya sendiri atau dari luar. Ketika seseorang manusia tumbuh, kebutuhannya dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal yang kedua. Apakah kebutuhan hidup kalian sama dengan kebutuhan hidup teman kalian atau orang lain? Nah, anak-anak, kebutuhan hidup bisa sama seperti makanan dan tempat tinggal. Akan tetapi, ada juga perbedaan seperti makanan favorit. Anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Yang nomor 3, apa hal yang menentukan bahwa kebutuhannya itu utama atau tidak? Hal yang menentukan bahwa kebutuhan itu utama atau tidak adalah kepentingan waktu, faktor, kemampuan, mendesak, dan penting, urgensitas. Nah, lanjut ke nomor 4. Apakah kalian dapat memaksakan kebutuhan kalian kepada orang lain? Mengapa? Kami sebaiknya tidak memaksakan kebutuhan kami kepada orang lain, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kemampuan yang juga berbeda untuk memenuhinya, kecuali jika itu sangat penting untuk keamanan atau kesehatan. Anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Nah, anak-anak semua, kebutuhan adalah yang lebih utama karena itu yang kita butuhkan untuk hidup. Keinginan adalah tambahan yang bisa membuat hidup lebih menyenangkan, tetapi tidak selalu diperlukan. Soal yang keenam yaitu menurut kalian, bagaimana caranya menentukan urutan kebutuhan dari masing-masing orang? Caranya adalah dengan memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup dengan baik, seperti makanan dan pendidikan, dan kemudian memprioritaskan kebutuhan yang paling penting dan tentukan urutan prioritasnya. Penuhi atau laksanakan sesuai dengan urutan prioritasnya. Nah, anak-anak semua, mari pelajari lebih lanjut. Dengan membuat daftar prioritas dapat membantu kalian menentukan banyak hal. Mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Nah, anak-anak semua, kosakata baru yang dapat kita temukan yaitu prioritas.
Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Anak-anak semua, bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Nah, anak-anak, di sini ada yang namanya diagram prioritas. Nah, coba anak-anak perhatikan. Tuliskan semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar di samping. Penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Anak-anak semua, yuk kita belajar cara menyusun kebutuhan sesuai prioritas. Lakukan sesuai langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah diagram prioritas berdasarkan daftar kebutuhan kalian saat ini. Yang kedua, setelah itu, pelajari diagram tersebut dan jawablah pertanyaan berikut. A. Manakah kebutuhan kalian yang perlu segera dipenuhi? B. Bagaimana rencana yang akan kalian buat untuk kebutuhan di prioritas nomor 2? C. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti kebutuhan di prioritas nomor 3? D. Manakah yang termasuk keinginan namun bukan kebutuhan? Anak-anak, Bapak memberikan contoh sebuah daftar kebutuhan. Yang pertama, makanan untuk makan siang dan makan malam. Yang kedua, bahan-bahan untuk makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah buku pelajaran untuk belajar di sekolah. Yang keempat, mainan baru yang saya inginkan. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan A dan B. Manakah kebutuhan kalian yang perlu segera dipenuhi? Kebutuhan yang perlu segera dipenuhi adalah nomor 1, yaitu makanan untuk makan siang dan makan malam. Kita butuh makanan untuk tetap sehat. Yang B, bagaimana rencana yang akan kalian buat untuk kebutuhan di prioritas nomor 2? Untuk kebutuhan di prioritas nomor 2, yaitu bahan-bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan, saya akan membantu orang tua saya memilih bahan makanan yang baik saat berbelanja. Saya juga akan mencoba untuk memasak bersama mereka. Kita lanjut ke pertanyaan C dan D. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti kebutuhan di prioritas nomor 3? Untuk mengganti kebutuhan di prioritas nomor 3, yaitu buku pelajaran, saya bisa meminjam buku dari perpustakaan sekolah atau mencari buku bekas yang masih bagus. Ini bisa membantu saya belajar tanpa harus membeli buku baru. Yang D, manakah yang termasuk keinginan namun bukan kebutuhan? Dalam daftar ini, mainan baru dalam prioritas nomor 4 termasuk keinginan yang bukan kebutuhan. Saya ingin mainan baru, tetapi saya bisa menunggu sampai saya memiliki uang lebih untuk membelinya. Makanan dan belajar di sekolah lebih penting daripada mainan. Dengan menyusun kebutuhan saya sesuai prioritas seperti ini, saya bisa belajar bagaimana mengelola sumber daya dan uang saya dengan bijak. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.